Terima kasih Tuhan atas kemurahan kami berkumpul di tempat ini. Punguan Tua Dirimang Simanulang Boru beres ya Jabodetabek. Kami akan mulai Tuhan. Semua apa yang akan kami persembahkan kepada Tuhan mengawali rangkaian acara kami akan memulai kebaktian kami dalam nama Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan terima kasih. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan kita karena kita diperkenan untuk berkumpul berdoa pada hari ini tanggal 28 September. Ini sebagai hari kebangkitan kita. Kita telah rancang setengah tahun yang lalu bahu-membahu seluruh supaya kita bisa bersukaria pada hari ini. Banyak rangkaian yang akan kita ikuti dari item pertama sampai selanjutnya sampai jam 5 kita hari ini. Nah, untuk memulai ke acara kita akan memulai kebaktian kita memuji memuliakan nama Tuhan karena kita dituntut bersukaria pada hari ini. Terima kasih. Rak Bangita Jongjong, mari kita sian nomor UGD nomor 525 ayat saja 1. Jehovah
hige goar ni bata ama dohot goar ni anak nan Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di perbadia nama no palangit dohot tanah on amin so ngonodo hatani Tuhan Jehovah manang isi nama milehon hamulateon ido na pasangat aho jala magpahit dalan asa bupatuduhot tuibana hatuao ni dibata haleluya 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 bata para sirohana sumuru mauliati marohanami tuho ala di johoro hami itu pakirimu di hanguluon sa leleng na sa ileho matudim turohanami asa margugo hami mangaloy sa pisat tirohanami jala asa murumi hami akka na ibanwa gijang pargugoy mahami manaluhon sa luhut nanay manghabat tami itu hasonangan say bagad da haposyaw pakirimo dohot pamopomoni rohanami asa monang hami rodi ujungna laho mancalo tupali hami di jolo ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin gugul mahamu mari kita sebuah nomor 754 ayat saya satu.
di mana tersurat di pasal 100 ayat saya sahat 25 asata jaha mat sori walaupun majahoba ale sandok tanohon boto hamu mako Jehovah do debatang ibana cuma dimon kita jala ibana na puna kita bahen bangsona dohot biru-biru binar mahana marhide-hide apa udah apa alamatna marhide-hide puji-pujian kaudate marohamuna tu ibana puji hamuna kuana ay pertingkan basa do Jehovah ro bisa dedik na asli rohana jala bersujud-sujud do kasih Tuhan amin martua maakana ubegi jalan upeu hatani dibatan amin mari kita buku EP nomor 600 saya 1. martang yang mahina mau lihat go puji-pujian ma Tuhan di pasaha rohanami na pumoto rupa modewadi ama anak hoton di parbadia disudi dengan dibasan nang pinasang untuk gaduh kami marsada-sada keluarga lepas keluarga gabi boy kami rosia gaduh dengan anak bebe marpumu dengan non di bagasan hahi pasok dohot las niroh Tuhan di bagasa sadarion marpumu rohani di ingananon lima pomparan yang punami tuan de limang simanulak boruna dohot bere nadong di Jabodetabek na humayang ima napatubahon cara kebaktian dalam nami lau pasahaton mauladi na rohanami tuho siya na sudi dengan diwasak ng pinasahak kutugan kami Pangiluan nami Tuhan tu masa bomos tuho Tuhan pasu-pasu masuding keluarga besar Tuhan di limang simanulak boruna dohot berena do sudi anak ko na pinasahak kutugan kami jalabain ma Tuhan kulau nami pesta nami sadarion poparan niyo po nami to di limang simanulang bundo ho pere gabi makorban hasadaw ni roha di ganung kami poparan niyo po nami to di limang
Jana kami hasa ngapon nang iguarmu na badi. Pasu-pasu jana pargubui masudi pengurus di punguan namin. Asa pargubu na sida laho mananjuton. Pasadahon panimuni butut punguan namin. Gabi pungun situruon di tengah-tengah masyarakat. Jana gabi halomuan nang iho pali Tuhan. Di sudi acara namin sa radyo tiroi kami Tuhan. Di namamu kasahatu namamu jugi. Asa merujuk di bagasan kublas rohan ho dami nasiak kop. Ada Tuhan di bagasan sadarion soon hatam nanak bigo nami sen napasok. Mahiti tema di pesamen 120 ayat sadabi oleh Tuhan. Namandok idama ulinai dohot sonang nai molo tumpungu sahudulan akan namarha marangi. Laos ima Tuhan pos ni rohan nami di bagasan sadarion. Namar puro hamirson pinopar ni upo namin tuwa de limang si manulang. Namar hamarangi, namar bere, namar boro. Lau marlas ni roha, huhut pasahaton mau niyatin na roha namin tuwa Tuhan. Atong di bagasa sa rayo tupahi maulan namin. Pasu-pasu kami sa luhut na namar pungo di son. Pasu-pasu manang aka keluarga namin na subuhi rampak dohot kami dobe Tuhan marpungo di bagasa sa rayo. Lian nakagajak ni umur diha. Pasada roha namin. Asa sahata sauruan kami tua karena mangiut dinalaw pa di mudi bunton para niyo po namin tua de limang si manulang nang disudia ke ulang namin kami sisa daulaw kami ni Tuhan marhiti-hiti tema na pinasahat mo dito katongan namin di bagasan sa daron di radyo merohan namin Tuhan pardusa na gurang kami di antara kami sama kami numowi Tuhan ng marurupok ko di ba ini marlokitangan dohan minuan Tuhan mangido siya na sarwa namin asin ni rohami Tuhan jumolo urasi kami sa luhut na siya dosa namin asa sudi kami paparan niyo po namin ito de limang si manulang koruna doho perena tama majalo pasu-pasu siya po at nga ni Tuhan jalo jala tangihon maduhan Panginoon namin nahupasakatani holan mga sahon ko niya anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan namin Amen.
Mari kita selalu di nomor 202 ayat 1. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan yang maha besar itu memungkinkan kami semua boleh hadir di tengah-tengah tempat ini untuk mengucap syukur, mensyukuri setiap kasih Tuhan buat kami seluruhnya, Keparan, Koput, Kodelima, Simadula. Ini bukanlah kebetulan, bukanlah perkara biasa, tapi ini sesuatu hal yang luar biasa di mana Tuhan boleh mempertemukan kami untuk membangun satu persaudaraan yang berukun. Saat ini Tuhan, umuan ini tidak akan ada artinya tanpa Tuhan yang berbicara, tanpa Tuhan yang beracara, tanpa Tuhan yang memimpin umuan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami untuk diarahkan oleh Tuhan agar umuan kami ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami, bukan kehendak manusia atau orang lain, tapi kehendak Tuhan semata-mata. Oleh karena itu Tuhan, urapilah kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berilah Tuhan kemampuan bagi hamba-Mu yang bodoh dan terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang sederhana. Berilah kami telinga yang mendengarkan suara Tuhan. Berikanlah kami hati yang bisa siap menerima menyambut firman Tuhan. Berikanlah kami mata yang memandang kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami saat ini, karena kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ya, kapuji batuhata ala asidot holongi rohana do na patupahon ulaon jalan dapat dari parhon kita sasudina koi sahat
tonga-tongani ingananon, iman amar sada di roha, marlas di roha memuji Tuhan, dohot akan acara na bangun konstitusi imaka pelantikan pengurus ni penguatan di periode yang lain. Turpuk na naik si Parhusor-husorota di Sarwata iman anian sian pesalmen 120 ayat sada saat dulu sonong ma di dok isi idama dengan naik dohot sonang naik molotung umusa hutulan akan amar angin songon miat na khusus di hulu pola mabaor tumise misi aron pola mabaor saat rabu ni akka ulusna ayat dulu songon nampur ni Hermon nama baor tu akka duluk Sion ay disido di perbaga Jehovah pasu-pasu hambuluan saharo di saliling nililengna amin. Molo di bahasa Indonesia na di dok songon judulnya persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Martua doakan dan temangion hata di mata jalan okyok sa jalan dan mengulangi. Tuhita umuan peparan di opu 25 Simanula. Tario 200 ada ede kira-kira 35 tahun yang satu ede na somonon adik SD ede na namar kahahangi kita SD bila lang polo di SD kita jujur dekat ede monon namar kahahangi tak 5 ede damar dia ibar marang ICV asing penduata sada dina hita sada doa mata ima taingot be sada doa mata ima taingot be molo tabendo di Portibion molo nakon di bahasa Indonesia dokon persaudaraan yang rukun molo di temata sedarion ima dengan nai dohot sonang nai molo tumpungu sangkulan kadamar hahamarangi molo bahasa Indonesia nai dokon sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya mengikuti tema yang di bahasa Indonesia yang diberikan oleh lembaga kita yaitu persaudaraan yang rukun. Bicara persaudaraan yang rukun, persaudaraan itu banyak. Ada untuk persaudaraan ima sabudan. Molo di kita dokon namar hamarangi, molo daun namar sabutuha. Ada untuk persaudaraan dokon na saudara sebangsa. On kita na sesuku. Ada untuk dokon saudara seiman. Berarti on makatai teringotu nasa agama mau saha porsiaw. Ada pusat ka saudara na asing, saudara jauh, saudara sepupu. Nah, molo tabereng tu pumuan ta sadarion, pumuan nadia do kita. Pumuan nasa muda, pumuan nasa butuha. Manang na pumuan nadia do. Ada sada na suludok do na kon ima do kon na saudara, mo do kon saudara seiman. Bila lama kita dison, ragu kita mulai akan berani karagam doa persiapan mulai naruh dison. Alai apalasari natakas satu yang paling mendasari hubungan kita adalah karena saudara sedara kita saupu. Amin. Kita saupu. Alkitab mencatat pentingnya persekutuan saupu. Alkitab berulang kali mencatat ada daftar silsilah. Maka diceritakan dengan jujur, baik buruknya keturunan. Tapi di akhirnya, waktu Raja Daud mau naik ke Yerusalem, mulak turutanan ke Yerusalem, marinnya imana,
ida hida diganti akan nasarohai akan nama kamarambi. Rupanya Daud merindukan selama ini persekutuan persaudaraan itu tidaklah harmonis, tidaklah indah, susah ditemukan, sehingga Daud menginginkan ada satu persaudaraan yang rukun. Ohado benota asal persaudaraan ibu yang rukun. Rukun lapatana juga terdamai. Persaudaraan, persekutuan atau organisasi seringkali dibangun atas dasar satu, solidaritas. Yang kedua, agama. Yang ketiga, arta. Akanamora, patuannya kanamore. Mau tujuannya bagi hasil. Mau solidaritas berarti meredom kurang larong lalui masih rupa-rupa. Ada musisi serenai puan adat istiadat. Semua ini sudah naon biasanya mengecewakan. Kenapa? Karena semua punya kepentingan masing-masing. Karena semua punya misi masing-masing. Kalau adat istiadat biasanya kita terkenal filosofi orang Batak. Ima tolu ha morau hagabeo hasangapon. Biasanya kalau ini dasarnya, maka yang terjadi adalah hubungan tidak akan pernah harmonis. Tapi pagi hari ini Alkitab berbicara kepada kita. Alkitab memberikan pesan. Saya membuka dari Yohanes 17 ayat 21 dikatakan di bahasa Yohanes seperti itu bersada omatamian ni Tuhan Yesus tuhita akka naposea omatamian ni Tuhan Yesus tuhita akka agolonganna idok di sisa menon asasada nasida saluhutna somon ho ale amang di bagasan au jalan au di bagasan ho somonima nang nasida di bagasan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dasar persekutuan, dasar persaudaraan tadi kalau adat istiadat, agama, organisasi yang lain, solidaritas, semua dikatakan bisa mengecewakan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa merindukan agar setiap kita sudah kita didorong supaya kita menjadi satu sama seperti Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah, dan juga kita semua di dalam Yesus. Itulah kerinduan Tuhan. Inilah yang menjadi dasar. Kalau kita dasarkan kepada yang lain, maka hubungan kita akan terpecah belah. Saya bersyukur kepada panitia waktu diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sedang bergumul sebenarnya, Tuhan mau sampaikan apa? Pesan apa yang Tuhan sampaikan? Karena kami biasanya orang dari Ibrani Utara ini, orang Israel Utara ini, atau seringkali biasanya sudah sangat pintar. Tapi bersyukur juga kepada panitia yang mengangkat tema ini, topik ini, persaudaraan yang rukun. Persaudaraan yang rukun hanya bisa dibangun di atas kasih yang dari Tuhan. Mengapa persaudaraan dialaskan dalam kasih Tuhan? Mazmur 133 diawali dari Mazmur sebelumnya, tapi saya angkat dari Mazmur 127. Dikatakan demikian Bapak Ibu, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memulai hubungan kita, maka percayalah, ingatlah hari ini, firman Tuhan ini, maka apa yang kita bangun akan terpecah belah. Maka sangat tepat seluruh rangkaian acara hari ini dimulai dengan ibadah.
dan seluruh rangkaian punguan kita ke depan, berapa tahun ke depan, kalau dialaskan di dalam nama Tuhan, saya yakin pasti Tuhan berkati. Amin. Lalu di pasal 128 dikatakan, inilah berkat atas rumah tangga peparan ni opu tua dan lima simanulang. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Hanya kata takut akan Tuhan yang membuat kita bisa bahagia. Harta kekayaan itu sifatnya fana dan sementara. Kita bisa kaya hari ini, besok mungkin kita bisa bertugaran. Filosofi kita hamoraun hagabeon sangaton. Maka kalau itu yang menjadikan kita satu, kalau orang tidak punya keturunan hagabeon, maka dia akan mundur dari persekutuan. Kalau dasar kita adalah harta, kalau seseorang mungkin hartanya tidak sebanyak yang kita miliki, maka mungkin dia akan mengundurkan diri. Kalau pangkat yang menjadi andalan kita, yang menjadi dasar dari hubungan kita, maka saya pikir orang yang kerjanya, orang yang biasa-biasa akan malu dan bisa mengundurkan diri. Dalam hubungan kita dikatakan hanya takut akan Tuhan, bukan karena kepintaran, bukan persoalan seberapa jauh saya mengetahui silsilah tarobo di peparan opu ke lima Simanulang. Siapa nomor satu, siapa nomor dua, bukan itu aturannya. Saya pikir itu sangat penting. Firman Tuhan katakan hari ini, yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Biar mida Jehovah do mulai diperginotoan. Apapun yang kita rencanakan ke depan, kalau tidak ada takut akan Tuhan di sana, maka saya pikir itu semua akan sia-sia. Kita akan perang di tengah jalan, akan terjadi gontok-gontokan, pengurus dengan pengurus, pengurus dengan anggota, dan seterusnya. Dikatakan lagi yang kedua, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin punguan kita langgeng ke depan, 4 tahun atau berapa tahun, 10 tahun, bahkan puluhan sampai anak cucu kita ke depan, maka yang paling penting adalah mari kita menjadikan petunjuk Tuhan, firman Tuhan yang ada ini jangan disimpan di rumah, jangan buat ini berdebu, mau ibadah baru ini nih. Jadikan ini dasar untuk bisa membangun hubungan kita ke depan. Dikatakan di ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tujuan hubungan kita bukanlah asal ngumpul-ngumpul semata. Saya percaya bahwa kita sepakat bahwa tujuan hubungan kita agar semua kita sama-sama beroleh berkat. Amin. Tidak ada yang tidak diberkati. Tadi dikatakan di Mazmur 133, seperti minyak yang baik di atas kepala Harun. Ini adalah perumpamaan bagaimana indahnya berkat. Minyak itu di tanah Israel atau di Timur Tengah itu sangat mahal harganya. Minyak itu simbol dari kehormatan. Minyak itu simbol dari kemuliaan, keagungan. Minyak dikatakan di atas kepala. Siapapun kita, minyak itu minyak urapan dari Allah. Kalau Allah memberkati satu orang, maka seluruh dari keturunan atau peparan di oputu dari Simanulang akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu yang kita cita-citakan ke depan. Bukan satu hidup, satu mati. Semua sama-sama hidup. Berat sama dijinjing, ringan sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Harusnya itulah yang terjadi. Lalu dikatakan lagi, seperti embun di Gunung Hermon. Bapak Ibu, saya mau ingin gambarkan sedikit Gunung Hermon dan Gunung Sion. Gunung Hermon itu ibarat dolok pinapan. Gunung Sion itu ibarat dolok nadok dipakai di Barus. Itu begitu jauh, satu di utara, satu di selatan. Tidak pernah awan turun dari atas ke bawah. Yang terjadi adalah awan naik ke atas. Tapi Alkitab mencatat hari ini bahwa persaudaraan yang rukun, dikatakan bahwa setiap orang dari atas mau turun ke bawah memberkati yang di bawah. Dibalik, biasanya dari bawah naik ke atas. Biasanya orang-orang yang anggota yang hormat kepada pengurus. Kita pengurus dituntut hari ini untuk tidak lagi menunggu orang datang, tapi kita yang akan turun ke bawah. Kita yang akan memperhatikan, menanyakan bagaimana kabar dari setiap anggota kita. Ini firman Tuhan.
embun di dalam zaman perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Embun atau awan, molo di bahasa Batak itu pun napur, molo napuri otik oleh dipakui, oleh diutuhuri. Tapi awan adalah simbol lambang kehadiran Allah. Awan adalah lambang kesuburan. Bukit Hermon, Gunung Hermon itu semua daerahnya subur Bapak Ibu. Tapi bukit-bukit Sion itu daerahnya padang gurun. Artinya punguan kita, punguan dari Tuan Delima, Semanula, hampir sudah jauhan. Boru doang terena. Harusnya semua tanah yang gersang harus sama-sama menjadi subur ke depan. Bagaimanakah punguan kita bisa dibangun ke depan? Sebelum saya mengakhiri karena waktu yang diberikan cukup banyak, biasanya saya 2 jam tapi hari ini hanya 25 menit. Ya, saya akan memberikan satu tips firman Tuhan buat kita. Bagaimana kita bisa membangun persaudaraan kita, punguan kita ke depan dengan baik. Di dalam 1 Yohanes 3 dikatakan demikian firman Tuhan. Judulnya begini, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Bapak Ibu Saudara, hari ini menjadi sejarah dalam punguan Koparan Oputo Delimang Semanula. Kenapa? Mulai hari ini kita menjadi babak baru, hidup yang baru. Oleh karena itu dikatakan untuk mengawali sesuatu, mengawali dan melanjutkan seterusnya, dikatakan kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Dikatakan demikian, kasih itu seperti apa? Kasih itu tidak berbuat jahat. Ayat 12, ayat 15 dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam hukum maut. Ayat 15, barang siapa membenci saudara adalah pembunuh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau ada di antara kita yang selama ini mungkin kurang peduli dengan saudara kita, khususnya punguan Koparan Tuan Delimang, mulailah kita saling memperhatikan. Karena dikatakan kalau kita tidak memperhatikan satu dengan lain, kita dianggap pembunuh. Hukum yang ke-6 mengatakan jangan membunuh. Kalau kita membunuh berarti berdosa. Kalau kita berdosa berarti masuk neraka. Oleh karena itu katakan hari ini, kita tidak mau ingin disebut pembunuh. Amin. Kita harus sebutkan pemberi hidup bagi yang lain. Menghidupkan punguan Koparan Tuan Delimang Semanula ke depan. Amin. Kita harus menghidupkan punguan ini, bukan mematikan, bukan menghukum orang lain, bukan membuat orang lain semakin terpojok, tapi mengangkat dia menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi pemimpin, menjadi orang berpengaruh dimanapun kita ada. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dikatakan tadi barang siapa mempunyai harta di ayat 17, baiklah dia memperhatikan orang yang berkekurangan. Ini tadi cocok dengan embun di Gunung Hermon. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah kita mulai hari ini saling memperhatikan, marilah kita saling mendoakan, marilah kita saling mengingatkan, menegur. Mungkin kita bukanlah orang yang pintar dalam hal adat dari kampung halaman kita. Saya orang yang sangat awam, sangat bodoh dalam hal adat. Maka seringkali orang bilang dan marah ada tahun. Tapi saya tidak pernah merasa sakit hati dengan itu, dan saya tidak pernah merasa pintar dalam hal adat. Itulah sebabnya sampai saat ini saya terus, walaupun saya sebagai hamba Tuhan, saya terus mau belajar, karena saya tidak mau kehilangan identitas sebagai orang Batak, sebagai Koparan Tuan Delimang Semanula. Saya rindu kehadiran saya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri dari firman Tuhan hari ini. Dikatakan demikian, marilah kita mengasihi bukan karena perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Marilah kita mewujudkan persaudaraan kita ini yang rukun, bukan hanya dengan kata-kata atau statement. Kalau boleh nanti beginilah, begini. Tapi yang paling penting adalah firman Tuhan katakan, marilah kita tunjukkan dengan perbuatan dalam kebenaran. Yang paling penting bukan hanya berbuat, tapi harus dalam kebenaran. Kadang orang berpikir nabi ting citong menurut au, bukan itu. Dalam kebenaran yang dimaksudnya adalah dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
Persaudaraan yang rukun bisa terjadi apabila kita ingat bahwa kita satu keluarga. Kita satu keluarga. Kalau satu keluarga, maka kalau satu dicubit sakit, maka kita semua harus sama-sama merasakan. Kalau satu bersuka cita, jangan pernah sakit hati melihat saudara kita kalau maju. Tapi marilah kita saling berlomba, saling memotivasi, saling mendorong untuk bisa membangun hubungan kita, Koparan Kode 5 Simanula yang ada saat ini, sehingga nanti sampai anak cucu kita bisa melihat, tahu bahwa kita semua bukan lagi hanya Koparan dalam adat istiadat, tapi kita menjadi anak-anak Bapa di sorga. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh mendorong kita ke depan, baik pengurus untuk bisa mendasarkan apa yang akan dikerjakan. Marilah kita saling melayani dengan dasar kasih dan dasar kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena firman-Mu melawat kami. Firman-Mu mengajar kami supaya kami hidup di dalam kasih dan tinggal di dalam kasih. Sebagai anggota keluarga Koparan Opu Kode 5 Simanula, kami sadar kami bukanlah orang asing, tapi kami harus saling mengingatkan, saling mendorong, saling memotivasi, saling menguatkan, saling menghiburkan. Bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam tindakan real, dalam perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kuatkanlah kami apabila selama ini kami terlalu mengandalkan pikiran kami. Ampunilah kami kalau selama ini kami kurang memperhatikan saudara-saudara kami yang lain. Ampunilah kami kalau selama ini kami terlalu mengejar hal-hal yang duniawi, bukan hal-hal yang rohani untuk membangun persekutuan kami. Tolonglah kami ke depan Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, apa yang sudah kami bangun ini, apa yang sudah kami mulai ini, diberkati Tuhan, diawali, dipimpin dalam pertengahan sampai kami melihat anak cucu kami. Mereka hidup di dalam kasih karena Tuhan, di dalam Unguan Koparan Kode 5 Simanula. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Dia
Martang yang mahida pasahaton peliata tu dewa. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang Odo haroroan ni pasu-pasu dohot silehon-lehon rodi akka dengan basa na mau liutus mau liate mahu sumbahon habit tuho ala di pasu-pasu hodo ngolung nami upasat hami matuho diri nami nang sian na nilehon di Tuhami saya jalo may gabi pilihan na khusus di adopan asimaroham saya pasu-pasu mapelian na upasat hami tuho asa hupat hasiang hami lahu pati pulhon harajau muni tamu-tamu di huriamu dohok di portibion buhay marongan nami marhide-hide tumdim na badiay asa lapatar huida jala hubuto hami mudang di senehon-lehon mudi kami saya jari mahami asa lam gir-gir hami mandok mau liati tuho Uhud pasahaton pilihan nami dalam lahu pasangapon ho marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di bata pargogo na suatu dosa. Di bene hodo hami nuaeng na marbumu di ingananon. Ima pemparan yok nami to de limang siman lang boru dohot pere. Na dong di jabudel tabekon. Laho makalas susudi dengan basam. Naung pinasahak mutu sudi ganuk hami. Gabi boy hami rosian ganuk inganan nabi be marbumu di ingananon. Laho pasahaton mau lihat ini rohanami tuho jala pos rohanami pasahatonmu pasu-pasu juga nuk hami keluarga lepas keluarga atau jalo matangiang gilek-gilek namion ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mahita mangidu tangiang ihata patai rak mandok mahitan ade amanami na di Banua Gijang saya benar bagi amang kuarmu saya rumah harajonmu saya malu-malu rohani di Banua Gijang di Banua Gijang lehon rohani sadari on habaluan siapa sama dosa nami songon panesa nami idosa didongan nama dosa Tuhan una mahami togi hotu pamuncunan padu mahami sian pamago ai hodo na puna harajau doh tarabubut rodi hasang akon sadiri di delena amin mulak mahamuna di bagasat dami jalo kamu pasu-pasu sia dewata pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sodakot Tuhan debata mahu hina Tuhanmu jala saya asimaruhana minamu di dopakot Tuhan debata mahu hina Tuhanmu jala di pasar madamena itu di mudabe amin. Horas manihita saluhuna